Semenjak adanya peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilegalisir oleh Baginda, sejak saat itu juga Baginda Raja ingin menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke dalam penjara. Sudah menjadi hukum untuk siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda, maka tak disangsikan lagi, ia akan mendapat hukuman. Baginda Raja tahu kalau sebenarnya Abu Nawas sangat takut kepada beruang. Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Harun al-Rashid untuk berburu beruang. Abu Nawas pun merasa takut dan gemetar. Akan tetapi, Abu Nawas pun tidak berani menolak perintah Baginda. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah seketika itu berubah menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas. Dengan penuh rasa hormat, Abu Nawas mendekati Baginda. "Tahukah kenapa engkau aku panggil?" tanya Baginda tanpa sedikit pun senyum. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," ujar Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban. Bila hujan turun, kita harus menghindar dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpencar," Baginda menyampaikan nasihat. Kemudian Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas pun kini tahu Baginda akan menjebaknya. Ia harus mencari akal. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan turun. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongan segera memacu kuda untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi, karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika waktu makan siang tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatannya. Belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang lamban. Baginda dan para pengawal terheran-heran melihat baju Abu Nawas tidak basah. Padahal, dengan kuda yang paling cepat pun tidak bisa mencapai tempat perlindungan yang paling dekat. Pada hari kedua, Abu Nawas diberi kuda yang cepat, yang kemarin ditunggangi Baginda Raja. Kini, Baginda dan para pengawal-pengawalnya mengendarai kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Malah, hujan hari ini lebih deras daripada kemarin. Baginda dan para pengawalnya langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika saat waktu makan siang tiba, Abu Nawas pun tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu dari Baginda dan pengawalnya. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat kemudian, Baginda dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda jadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuannya yang selama ini disembunyikan. "Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Sedangkan aku, dengan kuda yang cepat, tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang lamban ini," kata Baginda. "Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan, tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepaskan pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti." Diam-diam, Baginda mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas belum kembali ke rumahnya. Ujar istrinya, Abu Nawas bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal, saat ini Baginda Raja amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda Raja sedang merencanakan membangun istana di awang-awang. Karena sebagian dari raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang amat sangat luar biasa megahnya.
Baginda Raja pun tak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid, dan Baginda amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bercanda. Setelah saling berbagi cerita-cerita lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku saat ini ingin sekali membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas? Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka Raja yang mulia, kata Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. Kalau menurut pendapatmu, hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, ujar Baginda puas. Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda Raja pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya. Begitu gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas tenang, bahkan girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk segi empat. Setelah rampung, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya selesai, baru Abu Nawas dan kawan-kawannya mulai menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja pun girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah selesai kami kerjakan." "Engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda Raja yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu, bagaimana caranya aku ke sana?" tanya Baginda. "Dengan tambang, Paduka yang mulia," ujar Abu Nawas. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tidak sabar. "Maafkan hamba, wahai Paduka Raja yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba pun tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda penasaran. "Dengan menggunakan sayap, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu, buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda. "Paduka Raja yang mulia, sayap itu hanya bisa dibuat dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu, Abu Nawas?" tanya Baginda sambil melotot. "Iya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang
adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan, tetapi baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu sangat mustahil dikerjakan, tetapi hamba tetap menyanggupi titah baginda yang tidak masuk akal itu. Kata Abu Nawas berusaha meyakinkan baginda. Tanpa menoleh, baginda raja kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil melihat istana terapung di awang-awang. Sebenarnya, siapa di antara kita yang gila? Tanya baginda mulai jengkel. Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras, tuanku. Jawab Abu Nawas tanpa ragu. Kisah selanjutnya. Mimpi buruk yang tengah dialami baginda raja tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun, ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri Baghdad hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata baginda di telinga Abu Nawas. Semalam, aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih, dan ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana besar bila orang yang bernama Abu Nawas masih tinggal di negeri ini. Ia harus segera diusir dari negeri ini, sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, melompat-lompat, merangkak, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan lainnya. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas pun hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari Abu Nawas mengendarai keledainya. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin mendalam dan sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi, dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Gumam Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana baginda? Tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa bersandar harapan kepada orang lain. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk larangan baginda raja. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang bercampur menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila, karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halamannya. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga langsung sampai ke telinga baginda raja. Baginda raja juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Baginda raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukumannya. Namun, baginda raja amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda raja sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan baginda raja, karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai, tetapi bergelayut di bawah perut keledai. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas pergi ke warung teh,
Kawan-kawannya sudah berada di sana. Mereka memang sengaja sedang menunggu Abu Nawas. "Nah, ini Abu Nawas datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja Harun al-Rashid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda bila engkau berani melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus aku takutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu Nawas menentang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rashid. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu adalah pelecehan yang amat berat hukumannya. Pasti akan dihukum pancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya?" "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekarang, apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas ganti bertanya. 100 keping uang emas. Di samping itu, Baginda harus tertawa tatkala engkau pantati," kata mereka. Abu Nawas pulang setelah menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu. Kawan-kawan Abu Nawas tidak yakin Abu Nawas sanggup membuat Baginda Raja tertawa apalagi ketika dipantati. Sepertinya kali ini Abu Nawas harus berhadapan dengan algojo pemenggal kepala. Minggu depan, Baginda Raja Harun al-Rashid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang terdekat Baginda akan diundang, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang karena mereka tak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan nanti terasa meriah karena Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Ketika hari yang dijanjikan tiba, semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak datang, tetapi ia terlambat, sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Dan tibalah giliran Baginda Raja Harun al-Rashid menyampaikan pidatonya. Seusai menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang kau maksud, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang kau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia,"
kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri, kemudian menungging untuk menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa, sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para undangan. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kadangkala, untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Masih ada praktek jual beli budak. Dengan tekad yang amat bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka, sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas yang mengerjai Baginda Raja. Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja, "Ada sesuatu yang amat menarik yang hamba akan sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia." "Apa itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi Baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya Baginda tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa, seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian, Abu Nawas dan Baginda Raja berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon Baginda untuk menunggunya di situ. Sementara itu, Abu Nawas menemui seorang Baduy yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Dari itu, Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan matanya. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi, begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di situ ketika pedagang budak menghampirinya. Ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran, mengapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak agak kasar. Tentu saja, pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah yang merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" kata Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak.
"Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya itu ke belakang rumah. Raja Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Baduy itu, sehingga memandangnya saja Baginda Raja sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan!" Raja Harun al-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun, melihat cara Baginda Raja memegang parang, merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali." Raja Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Baduy. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi. Harus bekerja keras terlebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Raja Harun al-Rasyid. Si Baduy menatap Raja Harun al-Rasyid dengan pandangan heran, dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi, barusan membeli budak yang bodoh. "Hai Baduy, cukup semua ini. Aku sudah tidak tahan." "Kurang ajar, kau ini budakku, jadi harus patuh kepadaku," kata Baduy itu sembari memukul Baginda. Tentu saja, Baginda Raja yang tak pernah disentuh orang, ia menjerit keras saat dipukul kayu. "Hai Baduy, aku adalah rajamu, Raja Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Namun, akhirnya Baginda mengetahui derita rakyatnya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas menerima undangan khusus untuk sebuah jamuan makan malam. Dalam undangan tersebut, dia juga dimintai tolong untuk mengisi acara jamuan dengan tausiah ceramah agama. Abu Nawas pun datang menghadiri undangan itu untuk menghormati tuan rumah. Akan tetapi, karena datangnya lebih awal, Abu Nawas pun dipersilahkan duduk di kursi bagian depan. Abu Nawas seakan-akan seperti menjadi tamu yang terhormat. Beberapa saat kemudian, para undangan yang lain pun hadir dan langsung menempati kursi-kursi yang disediakan. Kemudian, menyusul para pejabat dan petinggi kerajaan yang datang dan langsung menuju kursi yang paling depan. Akan tetapi, pejabat itu sangat terkejut karena kursi paling depan sudah diisi oleh Abu Nawas. Mengetahui kenyataan itu, pejabat tersebut langsung memprotes kepada panitia penyelenggara. "Kenapa saya yang lebih terhormat berada di belakang dan justru Abu Nawas itu berada di depan?" Protes pejabat. "Pertanyaan Bapak seharusnya ditanyakan langsung kepada Abu Nawas," ujar pejabat yang lain. Karena merasa posisinya disamakan dengan masyarakat lain, pejabat itu pun tidak terima. Lalu, ia berjalan ke depan menuju Abu Nawas dan berbisik bahwa yang lebih pantas duduk di kursi itu adalah dirinya, yang merupakan pejabat kerajaan terhormat. "Wahai Abu Nawas, kamu tidak pantas duduk di sini, karena kursi depan seharusnya diisi oleh pejabat seperti saya,"
tegas pejabat itu dengan sombongnya. Mendapat teguran sombong dan merendahkan itu, Abu Nawas mulai angkat bicara. Maka terjadilah perdebatan sengit di antara mereka. Cukup menghebohkan untuk semua yang hadir di acara tersebut. Saudara pejabat yang terhormat, pada kenyataannya Anda itu tidak lebih dari seorang pesulap, kata Abu Nawas dengan suara cukup lantang dan tegas. Wah, tidak bisa begitu. Saya adalah pejabat kerajaan, bukan pesulap, ujar pejabat. Semua tamu undangan yang hadir menjadi tegang. Sebagian dari mereka ada yang berdiri untuk menyaksikan perdebatan itu dan berharap Abu Nawas mampu melumpuhkan sang pejabat yang terkenal sombong itu. Sekalipun saya adalah pesulap, tapi ketika naik panggung, saya bisa bertindak sesuai janji. Saat saya berjanji mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim salah bim, sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci, terang Abu Nawas. Betapa malunya pejabat itu. Maksudmu bagaimana? Apa hubungannya? Tanya pejabat. Anda saya katakan sebagai pesulap yang gagal, karena Anda tidak bisa mengubah semua itu. Coba lihatlah, ketika naik panggung, Anda berjanji akan merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tapi, setelah terpilih menjadi pejabat, keadaan rakyat kecil sama saja seperti sebelum Anda menduduki jabatan itu. Jelas Abu Nawas. Mendapatkan perkataan demikian, pejabat itu hanya bisa diam 1000 bahasa dengan perasaan malu. Kepalanya pun hanya bisa tertunduk, seakan tidak tahan dengan perkataan Abu Nawas yang telah mempermalukan dirinya di hadapan orang banyak. Nah, kalau begitu, mana yang lebih baik dan lebih pantas duduk di kursi paling depan? Tanya Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Tanpa membalas sepatah kata pun, pejabat itu langsung kembali mundur ke tempatnya semula, menempati kursi belakang di mana tempat dirinya duduk, dan seluruh pejabat tinggi yang menghadiri jamuan malam tersebut sangat salut terhadap sikap serta jawaban Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan kaki hingga ke kampung Baduy di daerah gurun yang jauh dari kota tempat tinggalnya. Sesampainya di tempat tersebut, ditemuinya ada beberapa orang yang sedang memasak bubur. Suasananya ramai sekali. Tanpa disadari, ia ditangkap oleh orang-orang itu dan dibawa ke rumah mereka untuk disembelih. "Kenapa aku ditangkap?" tanya Abu Nawas. "Wahai orang asing, setiap orang yang lewat di sini pasti akan kami tangkap, akan kami siksa, bahkan akan kami sembelih seperti kambing dan dimasukkan ke kuali besar bersama adonan tepung itu. Inilah pekerjaan kami dan itulah makanan kami sehari-hari," jawab salah seorang dari mereka sambil menunjuk ke kuali yang airnya mendidih. Abu Nawas ketakutan juga. Namun, meski keadaan sedang terjepit, dia masih sempat berpikir jernih. "Kalian lihat saja, badanku kurus kering, jadi dagingku tak banyak. Kalau kalian mau, besok aku bawakan temanku yang badannya gemuk, sehingga bisa kalian makan untuk 5 hari lamanya. Aku janji. Maka tolong lepaskan aku," pinta Abu Nawas. Karena janjinya itu, Abu Nawas akhirnya dilepaskan. Di sepanjang jalan, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan siasat agar dirinya berhasil membawa teman yang gemuk. Terlintas olehnya seorang baginda raja. Seharusnya raja tahu akan berita yang tidak mengenakan ini, dan alangkah baiknya kalau baginda raja mengetahui sendiri, gumamnya dalam hati. Abu Nawas segera saja masuk ke dalam istana untuk menghadap raja. Dengan berbagai bujuk rayu, akhirnya Abu Nawas
berhasil mengajak Baginda Raja ke kampung Baduy tersebut. Sesampainya di kampung Baduy tersebut, si pemilik rumah tanpa banyak bicara langsung saja menangkapnya. Abu Nawas segera meninggalkan tempat itu dan dalam hati dia berpikir, bila raja pintar, pasti niscaya dia akan bisa membebaskan diri. Tapi kalau bodoh, akan matilah ia karena akan disembelih orang jahat itu. Sementara itu, di dalam rumah, Baginda tidak menyangka akan disembelih. Dengan takutnya dia berkata, "Jika membuat bubur, dagingku ini tidaklah banyak karena banyak lemaknya. Tapi jika kalian izinkan, kalian akan aku buatkan peci, kemudian dijual dengan harga yang jauh lebih mahal ketimbang harga buburmu itu." Akhirnya, mereka menyetujuinya. Baginda telah beberapa hari tidak terlihat di istananya. Ia bekerja keras untuk membuat peci untuk orang Baduy itu. Namun, pada akhirnya, beberapa hari ke depan, Baginda dibebaskan oleh para pengawalnya. Setelah Baginda dibebaskan, barulah Abu Nawas dipanggil untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Abu Nawas dianggap telah mempermalukan rajanya di muka rakyatnya sendiri. "Wahai Abu Nawas, engkau ini benar-benar telah mempermalukan aku. Perbuatanmu sungguh tidak pantas dan kamu harus dibunuh," ujar Raja Harun geram. "Ya tuanku, sebelum hamba dihukum, perkenankan hamba menyampaikan beberapa hal," kata Abu Nawas membela diri. "Baiklah, tetapi kalau ucapanmu salah, niscaya engkau akan dibunuh hari ini juga," ujar Baginda Raja. "Wahai tuanku, alasan hamba menyerahkan paduka ke si penjual bubur itu adalah ingin menunjukkan kenyataan di dalam masyarakat negeri ini kepada paduka. Karena semua kejadian di dalam negeri ini adalah tanggung jawab Baginda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Raja yang adil sebaiknya mengetahui perbuatan rakyatnya," kata Abu Nawas. Setelah mendengar ucapan Abu Nawas yang demikian, hilanglah semua rasa amarah Baginda Raja. Dalam hati, beliau membenarkan ucapan Abu Nawas tersebut. "Baiklah, engkau aku ampuni atas semua perbuatanmu, dan jangan melakukan perbuatan seperti itu lagi kepadaku," tutur Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalannya, seorang Yahudi. Di sana, tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir terlibat dalam permainan musik yang indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari, dan sebagainya. Semuanya bersukacita. Ketika para tamu sudah kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapatkan secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi. Namun, karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, hal itu tidak ia hiraukan dan diangkatnya lagi cangkirnya. Tapi, lagi-lagi ditampar. Ternyata, tamparan yang diterima Abu Nawas pada malam itu cukup banyak. Sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Pesta musik dengan suguhan secangkir kopi di tengah jalan baru terpikir oleh Abu Nawas. Jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Tapi, apa daya aku hendak melarangnya? Pikirnya dalam hati. "Aha, aku ada akal," gumam Abu Nawas selanjutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Raja Harun al-Rasyid di istana. "Tuanku, ternyata di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Sangat aneh," lapor Abu Nawas. "Di mana tempatnya?"
tempatnya? Tanya Baginda. Di tepi hutan sana, Baginda, kata Abu Nawas. Mari kita lihat, ajak Baginda. Nanti malam kita pergi berdua saja, dan tuanku memakai pakaian santri, ucap Abu Nawas. Setelah sholat Isya, maka berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya. Maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda menolak, sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan kiri. Sampai di situ, Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka menarilah Baginda sampai keringat membasahi seluruh tubuhnya yang gendut itu. Setelah itu, barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu. Karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi. Begitu seterusnya, hingga Baginda belum pernah mencicipi sedikit saja kopi yang disuguhkan. Pada pagi harinya, setelah bangun tidur, Baginda Raja Harun al-Rasyid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu tadi malam. Engkau biarkan diriku dipermalukan seperti itu, kata Baginda. Mohon ampun, wahai Baginda Raja. Pada malam sebelumnya, hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya. Maka dari itu, hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu. Jawab Abu Nawas membela diri. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas. Lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. Wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menampar aku tadi malam? Tanya Baginda marah. Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu, jawab si Yahudi membela diri. Apa daya, pembelaan Yahudi tidak disetujui oleh Baginda, karena menampar orang termasuk perbuatan maksiat, dan Baginda harus mengambil tindakan yang tegas karenanya. Sekarang, terimalah pembalasanku, kata Baginda. Ampunilah hamba tuanku, ucap Yahudi. Segera saja, Baginda memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu, Raja Harun amat memperhatikan rakyatnya. Ia berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, saat Abu Nawas sedang bepergian di negara tetangga bersama kawan-kawannya, tiba-tiba saja ada kabar tentang putra mahkota kerajaan tersebut yang menderita sakit parah. Dan dari kabarnya, sudah banyak tabib yang didatangkan untuk mengobatinya. Tapi, tidak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya, Raja langsung mengadakan sayembara yang boleh diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga, seperti Abu Nawas dan kawannya. Sayembara yang berhadiah sangat besar itu ternyata begitu menggiurkan dan memancing banyak orang untuk mengikutinya. Sehingga dalam waktu singkat telah diikuti oleh ribuan peserta. Namun, sampai beberapa hari kemudian, tidak ada satupun dari peserta berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Melihat hal itu, Abu Nawas tergoda untuk mengikuti sayembara itu. Ia menyuruh temannya untuk mendaftarkan diri.
Temannya yang mengetahui bahwa Abu Nawas bukan tabib, awal mula menolak untuk mendaftarkan diri. Namun, karena terus didesak, akhirnya ia mendaftarkan nama Abu Nawas sebagai juru sembuh untuk mengikuti sayembara tersebut. Kedatangan Abu Nawas dan temannya yang tidak membawa peralatan medis apapun membuat pihak kerajaan tetangga dan para tabib yang lain tercengang. Ketika Abu Nawas dan para teman-temannya dipersilahkan memasuki kamar sang putra mahkota, ia mencoba menyelidiki dan mengamati kondisinya. Lalu, ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sampingnya. Ia mencoba menerka apa yang sebenarnya dialami oleh lelaki muda di depannya itu. Setelah Abu Nawas berpikir, lalu Abu Nawas berkata kepada raja, "Saya membutuhkan seseorang yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri Anda, wahai Paduka Raja." Maka, orang tua yang diinginkan Abu Nawas langsung didatangkan oleh raja. Lalu, Abu Nawas berkata kepadanya, "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan." Orang tua itu menuruti apa yang diperintahkan Abu Nawas. Dan ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian, Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan nama-nama desa bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas bertanya kepada sang raja, "Apakah beberapa hari sebelumnya putra mahkota sering pergi ke daerah negeri utara, wahai raja?" Benar. Memangnya kenapa?" ujar raja kepada Abu Nawas. Lalu, Abu Nawas membisikkan sesuatu kepada pangeran dan kemudian menempelkan telinganya ke dada pangeran. Sang raja heran dengan apa yang dilakukan Abu Nawas. Ia pun bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan sebenarnya?" "Saya tengah memasang detektor untuk mendeteksi denyut jantung putra paduka," jawab Abu Nawas. "Detektor apa itu?" tanya Paduka Raja keheranan. "Apakah Yang Mulia menginginkan sang pangeran hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. "Di telinga hamba ada detektor asmara yang bisa menerka denyut jantung orang-orang yang tengah jatuh cinta. Dan menurut detektor yang hamba miliki itu, sang pangeran sekarang ini sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, Yang Mulia." Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" ujar sang raja tambah penasaran. "Itu karena hamba memiliki detektor asmara, Paduka." "Bagaimana kau menggunakannya?" "Hamba bisa mendeteksi penyakit itu dari nama-nama desa di seluruh negeri ini. Saat si pengembara tadi menyebutkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini, tiba-tiba jantungnya berdegup keras, dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda." "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Baginda harus mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu," jawab Abu Nawas. "Kalau tidak," tawar raja, "cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka dia akan mati." Tentu saja, saran Abu Nawas tidak bisa ditolak oleh sang raja. Demi kelangsungan kerajaannya, bagaimanapun, sang pangeran adalah putra satu-satunya yang akan mewarisi kekuasaannya. Dan bergembiralah sang raja, karena begitu mendengar persetujuan darinya, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Dengan demikian, Abu Nawas dan temannya berhak mendapatkan hadiah yang sangat besar. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja. "Abu Nawas," kata Baginda Raja Harun al-Rasyid memulai pembicaraan. "Daulat Paduka yang mulia," kata Abu Nawas penuh takzim. "Aku harus berterus terang kepadamu bahwa kali ini
Engkau kupanggil bukan untuk kupermainkan atau kujebak, tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu, kata Baginda bersungguh-sungguh. Gerangan apakah yang bisa hamba lakukan untuk paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Ketahuilah wahai Abu Nawas, bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan kenegaraan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku. Begitu dia berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam, yaitu Assalamualaikum, yang artinya kesejahteraan buat kalian semua. Aku tak menduganya sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku menjawab sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah engkau menjawab dengan Waalaikumsalam. Kecelakaan bagi kamu. Tentu saja, Raja Yahudi tersebut merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa engkau tega membalas salamnya yang penuh doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu, sungguh aku tidak bisa berkata apa-apa selain diam. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tidak berjalan dengan semestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasakan bahwa pandangannya terhadap agama Islam tidak semakin baik, tapi sebaliknya. Dan sebelum kami berpisah, dia berkata, rupanya hubungan antara kita mulai sekarang tidak semakin baik, tapi sebaliknya. Namun, bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat, kata Baginda menjelaskan dengan wajah yang amat murung. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda amat riang. Beliau berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda yang semula gundah gulana, seketika itu berubah cerah secerah matahari di pagi hari. Cepat katakan wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dan kesejahteraan. Sedangkan Raja Yahudi itu tahu Baginda adalah orang Islam. Bukankah Islam mengajarkan tauhid? Ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi Sahabat Paduka yang mulia. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah, seperti orang Nasrani beranggapan Isa adalah anak Allah. Maha suci Allah dari segala sangkaan mereka. Tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan Waalaikumsalam. Kecelakaan bagi kamu bukan berarti kami mendoakan kamu agar celaka, tetapi semata-mata karena ketulusan dan kejujuran ajaran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpa mereka bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru itu, yaitu tuduhan mereka bahwa Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Abu Nawas menjelaskan. Seketika itu, kegundahan Baginda Raja Harun al-Rasyid sirna. Kali ini, saking gembiranya, Baginda menawarkan Abu Nawas agar memilih sendiri hadiah apa yang disukai. Abu Nawas tidak memilih apa-apa karena ia berkeyakinan bahwa tak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Kisah selanjutnya. Seorang Abu Nawas adalah pujangga Arab yang sangat karismatik dan merupakan salah satu tokoh penyair terbesar yang terkenal dengan sastra klasiknya. Penyair tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap
Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami yang hidup pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad. Sang baginda Raja Harun al-Rasyid ini lagi-lagi memberikan misi yang mustahil kepada Abu Nawas. Dia tidak bosan-bosannya menguji kecerdikan dari Abu Nawas. Kali ini, ia meminta sesuatu yang tidak wajar, yaitu pergi ke bulan untuk menyelidikinya. Padahal, masa itu belum ada teknologi yang canggih seperti Apollo. Sekarang saja, hanya orang tertentu yang bisa datang ke bulan, apalagi dahulu. Jadi, sudah jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas saja. Pergi ke bulan? Abu Nawas bertanya. Ya, Abu Nawas, saya tahu kalau engkau adalah seorang pria yang cerdas dan pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan, kata Baginda Raja. Baiklah, hamba akan pergi ke sana besok sore yang mulia, jawab Abu Nawas dengan tegas. Raja pun terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas menerima tantangannya tersebut. Lalu, Raja Harun al-Rasyid bertanya, "Dari mana kamu akan memulai perginya?" "Dari rumahku," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, saya akan pergi ke sana untuk melihat engkau pergi ke bulan besok malam," ujar Raja. Malam itu, Baginda Raja dan para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan purnama bersinar dengan terang benderang. Bintang-bintang menyebar berkilauan dan sangat terang di seluruh penjuru langit. Setibanya Baginda Raja dan para menterinya di sana, Abu Nawas sudah tidak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di manakah Abu Nawas?" tanya Raja. "Dia baru saja berangkat ke bulan. Dia berkata kepadaku kalau akan kembali segera yang mulia," jawab istri Abu Nawas. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya Baginda penasaran. "Dia memanjat pohon kelapa di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon kelapa itu juga," jawab sang istri. Raja dan para menteri kemudian langsung menghampiri pohon kelapa yang ditunjukkan oleh istrinya Abu Nawas. Terlihat bayangan seorang yang sedang turun dari pohon itu. "Apakah itu kamu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Betul, ini saya, Abu Nawas, Baginda," jawabnya. "Apakah kau menyelidiki bulan lewat pohon kelapa itu?" tanya Raja. "Tidak, Yang Mulia. Saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekedar jalan untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Lalu, ia menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Tanah dan gunung-gunung. Tetapi saya tidak melihat ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. Masih tidak percaya, Raja Harun al-Rasyid pun meminta saksi yang bisa menjelaskan kronologinya jika memang Abu Nawas pergi ke bulan. Dan tahu apa jawaban Abu Nawas? Ia bahkan menjelaskan tidak cuma bisa memberikan 3 atau 5 saksi. Ia bisa memberikan 10 hingga ribuan kesaksian. "Siapa mereka yang bersaksi?" tanya Raja. Kemudian Abu Nawas mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang adalah saksiku. Jika Anda sekalian tidak mempercayaiku, Anda dapat menanyakan langsung kepada mereka,"
kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban tersebut, raja tertawa. "Mengapa kau tidak menunggu kami untuk menyaksikan engkau pergi ke bulan?" tanya raja. "Engkau terlambat, Yang Mulia. Hamba hanya dapat pergi ke bulan pada waktu-waktu tertentu saja." Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.